Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NPM 2459201055. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas analisis perancangan sistem informasi. Di sini saya akan mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas 8. Di sini saya akan mengerjakan tugas analisis perancangan sistem informasi, yaitu membuat skenario, lalu diagram. Yang pertama itu diagram use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram dengan tema toko buku. Nah, selanjutnya ini ada skenario wawancara, yaitu toko buku. Yang pertama, wawancara. Selamat pagi, Kak. Boleh saya tanya beberapa hal tentang toko buku ini? Karyawan menjawab, selamat pagi, boleh. Lalu, apa tugas utama Kakak di toko buku ini? Saya melayani pelanggan, menata buku, dan membantu mengecek stok. Kalau ada pelanggan datang, apa yang biasanya dilakukan? Kami menanyakan buku yang dicari, lalu membantu mencarikannya di rak. Selanjutnya, kalau buku dicari tidak ada, bagaimana? Kami beritahu pelanggan bahwa stok habis, lalu tawarkan buku yang sejenis, atau info kapan tersedianya lagi. Lalu, siapa yang biasanya mengecek stok buku? Karyawan bagian penjualan dan kasir biasanya mengecek stok, lalu manajer ikut memantau. Bagaimana proses pembelian buku di toko ini? Pelanggan memilih buku, lalu membayar di kasir, setelah itu transaksi dicatat dan pelanggan menerima struk. Nah, mungkin itu saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke Draw.io atau pembuatan diagram. Saya menggunakan diagram.io untuk pembuatan use case diagram. Nah, di sini langkah yang pertama itu kita tentukan dulu berapa aktor yang digunakan. Di sini saya menggunakan 4 aktor. Yang pertama itu aktornya pelanggan. Lalu yang kedua ada karyawan. Lalu ada kasir dan manajer. Manajer ini saya opsional, tadi saya tulis saja manajer ini. Nah, selanjutnya kita menentukan use case-nya. Yang pertama itu pelanggan cari buku. Selanjutnya pelanggan lihat detail buku. Dan yang terakhir pelanggan beli buku. Nah, kita hubungkan. Nah, terus selanjutnya kita menentukan use case karyawan. Karyawan itu membantu cari buku. Lalu cek stok. Dan validasi stok. Lalu kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita ke use case kasir. Kasir itu use case-nya proses pembayaran. Lalu catat transaksi. Lalu yang terakhir cetak struk. Lalu kita hubungkan.
Lalu selanjutnya manajer. Jadi manajer itu kelola struk pembayaran dan buat laporan penjualan. Nah, jadi di sini selanjutnya itu ada include. Include-nya itu beli buku ke proses pembayaran. Nah, di sini kita tulis. Lalu proses pembayaran ke input ke catatan transaksi. Dan catat transaksi itu cetak struk inputnya. Input ke cetak struk. Nah, terus bantu cari buku itu inputnya ke cek stok. Dan cek stok itu validasi stok. Nah, mungkin itu terkait dengan user case diagram. Di sini saya akan menjelaskan sequence. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Yang pertama itu ada statement yaitu pelanggan atau aktor. Lalu ada lifeline itu di sini kayak karyawan, kasir, sistem buku ini, alur waktu dari aktor. Nah, lalu panah garis lurus ini mengirimkan perintah dan panah putus-putus ini mengirimkan balasan dari perintah sebelumnya. Nah, yang pertama itu pelanggan cari buku, lalu karyawan ke sistem toko buku itu minta cek stok. Dilihat dari sistem bahwa stok ada dan validasi stok oleh sistem, lalu sistem mengarah ke karyawan memberi informasi stok. Lalu buku. Lalu karyawan memberikan buku atau informasi. Nah, selanjutnya pelanggan membawa buku ke kasir di sini. Nah, lalu kasir validasi data transaksi ke sistemnya. Lalu sistem mengirim balasan tampilkan total harga. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pelanggan itu melakukan pembayaran. Pembayarannya ke kasir. Setelah ke kasir ke sistem yaitu validasi pembayaran. Lalu balasan dari sistemnya itu konfirmasi pembayaran atau pembayaran berhasil. Nah, lanjut di kasir ini ke sistemnya menyimpan atau catat transaksi. Lalu sistem mengurangi stok. Selanjutnya, kasir memberi cetak dan struk ke pelanggan. Nah, mungkin itu saja dari sequence diagram karena ini saya sudah membuat sebelumnya. Kita lanjut ke activity diagram. Nah, yang pertama itu ada nih simbol hitam ini, itu namanya mulai atau start. Nah, di sini lalu ada lingkar hitam yang bawah ini itu tandanya ending atau end. Lalu di sini ada kotak activity. Dan ini percabangan dari kondisi misalkan itu ya atau tidak. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada pelanggan. Nah, yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan itu setelah mulai ngapain aja? Jadi pelanggan datang ke toko buku. Selanjutnya, pelanggan ke karyawan atau ke kasir itu menerima permintaan cari buku. Lalu setelah pelanggan datang dan ke toko buku ini, selanjutnya itu pelanggan cari buku. Setelah cari buku, yang awalnya karyawan atau kasir menerima permintaan, lalu karyawan atau kasir cek stok buku. Nah, lalu setelah ada cek stok buku itu, karyawan atau kasirnya itu ke sistem. Ke sistemnya apa? Ke sistemnya memproses permintaan stok. Nah, lalu di cek stok tadi itu kita mengarah ke percabangannya yang isinya itu stok tersedia atau tidak. Nah, kita kasih tandanya stok itu tersedia atau tidak. Nah, misalkan tidak, ini memberi informasi bahwa stok itu habis.
Nah, lalu misalkan stoknya tersedia, lalu karyawannya itu mengambilkan buku. Karyawan mengambilkan buku dan menyerahkan ke pelanggan. Nah, tadi kan stoknya tidak tersedia nih. Maka ketika misalkan stok itu tidak tersedia, maka informasi lainnya itu menawarkan buku yang lain atau alternatif selain buku yang diminta itu ada alternatif gitu. Kita tulis ini. Nah, setelah mengambilkan buku dan menyerahkan ke pelanggan, selanjutnya kasir atau karyawan memberikan buku atau informasi ke pelanggan. Selanjutnya, si pelanggan membawa buku ke kasir. Setelah pelanggan membawa buku ke kasir, selanjutnya itu kasir atau pelanggan menerima buku dari pelanggan. Setelah pelanggan menerima buku atau informasi, selanjutnya ke pelanggan atau ke karyawannya itu menerima buku dari pelanggannya. Selanjutnya, kalau udah menerima buku, input data transaksi. Nah, setelah itu si pelanggan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kasir itu menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, sebelumnya tadi kan input data transaksi nih. Input data transaksi itu si sistemnya itu menghitung dulu data transaksinya atau menghitung total harga. Sebelumnya. Nah, setelah menghitung total, sistem memberi informasi. Setelah menghitung total harga, sistem memberitahukan total harga ke kasir atau karyawan. Nah, jadi si sistem ke kasir atau karyawan atau kasir ke sistem itu memvalidasi pembayarannya. Di sini ada cabang lagi, misalkan itu pembayaran itu berhasil atau tidak. Nah, misalkan berhasil, itu langsung si sistem menyimpan transaksinya. Nah, lalu setelah itu, si sistem mengurangi stok buku. Lalu sistem mencetak struk pembayaran atau struk transaksi. Lalu sistem ke kasir atau karyawan menyerahkan struk ke pelanggan. Lalu si kasir itu menyerahkan struk ke pelanggan dan pelanggan menerima struk. Nah, lalu N. Nah, mungkin itu saja terkait activity diagram. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.